Coba bayangkan. Tidak sedikit yang memperolok-olok yang pakai hijab, yang pakai kerudung diperolok-olok. Tidak sedikit yang memperolok-olok yang pakai sorban. Loh, pakai sorban loh. Rasulullah pakai sorban, pakai imamah. Kenapa diperolok-olok? Gitu kan? Yang pakai gamis diperolok-olok, kan? Yang megang tasbih diperolok-olok, bayangkan. Hah? Yang pakai cadar diperolok-olok. Loh, orang yang pakai cadar, apa salahnya gitu kan? Apa yang disebut salahnya? Yang pantas diperolok-olok. Disesatkan hatinya oleh setan, maka mereka bersama setan akan membenci kepada hal-hal yang dicintai Allah, membenci kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Namun tidak masalah, bangsa setan memusuhinya, membencinya. Tidak masalah, manusia dan bangsa jin yang terpengaruh oleh setan membencinya dan memusuhinya, tidak masalah. Karena jumlah yang mencintai jauh lebih banyak daripada yang membenci. Coba, yang mencintainya siapa? Allah. Sudah cukup, segitu juga. Lalu, malaikat Allah. Bagaimana jumlah malaikat dengan jumlah setan? Andai kata bangsa setan dijumlahkan dengan jumlah manusia, dengan jumlah bangsa jin, dengan jumlah binatang yang ada di lautan, yang ada di daratan, maka jumlah malaikat jauh lebih banyak ketimbang jumlah mereka itu semua. Sementara malaikat mencintainya. Masya Allah. Segitu? Tidak. Tapi jumlah manusia dan bangsa jin yang beriman, yang mereka insaf, mereka sadar, mereka tahu kepada kebenaran, maka pasti mereka juga mencintai kepada segala hal yang dicintai oleh Allah, memuliakan segala hal yang dimuliakan oleh Allah, memuji segala hal yang dipuji oleh Allah. Sementara jumlah manusia, bangsa jin yang beriman dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu banyak sampai saat ini, sampai hari kiamat. Lalu ditambah lagi dengan jumlah alam semesta. Kita dengar dalam hadis, ya. Coba orang yang mencari ilmu Allah, pesantren, mengkaji ilmu, lalu mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada yang lain, itu didoakan oleh semua malaikat yang ada di langit dan semua ikan-ikan yang ada di bumi. Ikan jumlahnya berapa ikan itu? Dari mulai ikan yang paling gede sampai ikan yang paling kecil, dari mulai ikan yang di laut sampai ikan di air tawar. Semua mendoakan, semua mendoakan. Makanya kalau dibenci oleh setan, dibenci oleh manusia dan bangsa jin yang terpengaruh oleh setan, itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Karena yang mencintainya, para pendukungnya jauh lebih banyak. Dan semua dipimpin oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda yang mencintainya, yang mengagungkannya. Cuma biasa, bangsa setan itu suka bikin kamuflase, tipuan-tipuan, ya, berupa hayalan-hayalan kepada alam hati manusia, agar yang membenci yang mereka itu sedikit, seolah sekelilingnya membenci dia. Sengaja oleh setan seperti itu. Sehingga ketika kita menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, terus di situ ada saudara atau ada tetangga yang membenci kita, serasa semuka bumi ini membenci saya. Serasa semua yang di lingkungan saya, masyarakat ini membenci saya. Itu sebetulnya tipuan setan. Kamuflase yang dibikin oleh setan. Padahal kalau sadar setiap mukmin dan muslim, ketika mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya, dia dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh semua malaikat Allah, diagungkan oleh manusia dan bangsa jin yang beriman.
Masya Allah, diagungkan oleh semua binatang, diagungkan oleh alam semesta. Jadi yang membenci siapa? Yang membenci itu bangsa setan. Kalau bangsa setan kan sekutu, ya. Adapun manusia dan bangsa jin belum tentu semuanya membenci kita. Walaupun mereka itu non muslim, walaupun mereka itu kafir. Paling 1, 2, 3 orang yang membenci kita. Ya? Yang lainnya cuek-cuek saja. Walaupun tidak mencintai, tapi mereka tidak membenci kita. Adapun orang-orang yang beriman jelas akan mencintainya. Nah, ini harus ditanamkan dalam hati kita. Ya, ditanamkan. Agar tidak drop ketika ada yang mencaci kita, ketika kita menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah SAW, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Perintahnya yang wajib, yang sunnah kita amalkan, larangannya yang haram, yang makruh kita jauhi. Nah, agar hati kita itu yakin, walaupun ada yang komen tidak benar, ada yang sinis, ada yang memperolok-olok, ketika kita berada di atas kebenaran, bahkan ketika kita berada di atas rel kemuliaan, ya, mungkin saja ada yang memperolok-olok. Berapa banyak orang yang memperolok-olok yang tukang ngaji, we kali tukang dia siapa, saya mah burang ngaji, putih ngaji banget. Orang ngaji diolok-olok, bayangkan. Orang nonton film setiap waktu tidak pernah diolok-olok. Dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri tidak pernah memperolok-olok, yang kerjaannya nyawa HP, kerjaannya ngobrol, kerjaannya mikirin dunia, kerjaannya nonton yang nggak bener, yang tidak mengingatkan kepada Allah, bahkan melupakan kepada Allah. Pernahkah dirinya memperolok-olok dirinya sendiri? Enggak. Memperolok-olok yang lain enggak. Tapi ketika melihat orang lain rajin ibadah, kenapa bisa timbul ingin memperolok-olok? Nah, coba bayangkan. Tidak sedikit yang memperolok-olok yang pakai hijab, yang pakai kerudung diperolok-olok. Tidak sedikit yang memperolok-olok yang pakai sorban. Loh, pakai sorban loh. Rasulullah pakai sorban, pakai imamah. Kenapa diperolok-olok? Betul kan? Yang pakai gamis diperolok-olok, kan? Yang megang tasbih diperolok-olok, bayangkan. Hah? Yang pakai cadar diperolok-olok, loh. Orang yang pakai cadar, apa salahnya, gitu kan? Apa yang disebut salahnya? Yang pantas diperolok-olok. Bahkan yang pantas diperolok-olok tidak diperolok-olok. Ini kehidupan. Makanya walaupun muslim, jikalau dia terpengaruh oleh setan, bisa saja sifat setan itu nempel pada dirinya. Akhirnya yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Keburukan pada dirinya, malah dia buta, tidak pernah melihatnya. Kebaikan yang ada pada diri orang lain, malah dia anggap itu adalah hal yang tidak baik. Catat nih. Allah. Nah, ini harus disadarkan kita ini, umat Islam ini harus difahamkan. Harus difahamkan. Kalau sudah paham, maka pasti semua akan meyakini tidak ada yang lebih pantas disyukuri oleh setiap muslim. Ingat, daripada deretan pemberian Allah, terkecuali iman dan Islam. Ini yang harus lebih disyukuri, karena ini anugerah yang paling mahal. Kita, keluarga kita beriman kepada Allah, beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada para malaikat, kepada Quran, kepada para rasul, kepada kitab-kitab suci, kepada hari kiamat dan tanda-tandanya, kepada takdir. Kita dan keluarga kita rajin ngaji ke ulama, anak bisa pesantren mencari ilmu di pesantren, ilmu Allah.
lalu rajin mengamalkannya, rajin sholat, rajin puasa, ya. Waktunya zakat, mengeluarkan zakat. Ketika mampu pergi haji, melaksanakan haji. Ada lebihnya lagi, ya. Rajin sodakoh, rajin jariah, menolong sesama, menengok yang sakit, mengurus jenazah, bertaziah kepada ahli jenazah, mengurus anak yatim, membela kaum duafa, membela orang-orang yang dapat musibah, membela orang-orang yang terdolimi. Nah, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, rajin zikir, bisa tutup aurat, Masya Allah, berakhlak mulia kepada Allah, berakhlak mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia kepada para kekasih Allah, berakhlak mulia kepada sesama muslim, bahkan berakhlak mulia kepada semua makhluk Allah. Ini yang harus lebih disyukuri ketimbang kita punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya duit banyak, punya jabatan dunia tinggi, punya gelar-gelar dunia berderet banyak. Bahkan ketimbang kita dikasih kesehatan oleh Allah, kekuatan badan oleh Allah, dikasih paras yang cantik, yang ganteng, dikasih kecerdasan, dikasih pengetahuan yang luas dalam urusan dunia. Walaupun itu pun juga harus kita syukuri, karena itu bagian daripada nikmat dari Allah. Tapi ada yang harus lebih disyukuri. Apa? Yang barusan Buya katakan, iman, Islam, ihsan ini. Syukuri kita dan keluarga bisa sholat. Sudah sholat fardu, naik sholat sunnah. Syukuri bisa qobliyah, bisa ba'diyah, bisa witir, bisa duha, bisa tahajud. Syukuri ketika masuk masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Setiap habis wudu bisa sholat syukril wudu. Syukuri setiap hari bisa sholat istikharah, bisa sholat taubat, bisa sholat tasbih. Syukuri kalau setiap habis maghrib bisa sholat awabin, bisa sholat unsi. Syukuri itu. Ini harus lebih disyukuri ketimbang kita punya rumah yang mewah. Bahkan ketimbang jasad kita, roh kita. Kenapa? Karena kalau jasad manusia dan roh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang di dalamnya tidak ada cahaya iman, yang di dalam tubuhnya tidak ada Islam, maka jasad dan ruh yang diciptakan oleh Allah itu hanya dicanangkan oleh Allah untuk menjadi kayu bakarnya api neraka. Artinya apa kita ini? Artinya apa jasad kita ini? Apa ruh kita ini? Lalu kita banggakan? Ya. Lihat, jasad dan ruh bisa menjadi ahli surga karena ada iman. Kalau tidak ada imannya, ya nggak bisa jasad dan ruh menjadi ahli surga. Di mana nanti tempatnya yang tidak beriman? Di neraka dan abadi di nerakanya. Bayangkan. Bayangkan. Ini harus difahami oleh kita semuanya. Harus difahami. Makanya Buya sering dapat dongeng dari apa dulu dari kecil. Masya Allah. Ini cara apa mendidik? Ya, cara apa mendidik? Anak belajar baca Quran, ngejah, udah bisa ngejah, itu syukuran dulu. Nyembelih ayam, ngeliwet, tetangga yang dekat, apa? Ini anak alhamdulillah sudah bisa ngejah. Coba tuh, benar-benar disikapi ini anugerah yang sangat mahal. Gus gitu, bisa narabas, bisa nerabas lah. Itu menyembelih ayam lagi bisa nerabas. Terus setelah itu bisa baca Quran. Subhanallah, setiap satu surat, setiap beres satu juz itu nyembelih ayam. Udah beres, ya. Ini ijazah kepada guru, ya. Baca Quran, talaki, setor ke guru. Beres itu, beres satu juz, alhamdulillah, berhenti dulu, nyembelih ayam, syukurlah, sudah beres satu juz. Ada lebihnya kata apa dulu di Mahmud, sama Khalifah Mahmud, waliullah, sama Khalifah Mahmud, katanya mengajarkan. Jadi kalau murid
belajar ilmu aqaid. Ilmu aqaid membahas wujud, dihafal wujud dengan dalilnya segala macam. Wujudnya Allah, keberadaan Allah itu berhenti. Itu nyembelih ayam dulu. 20 sifat selesai. Ada 20 kali syukuran. Adakah sekarang yang menghargai ilmu? Adakah sekarang ya yang menghargai anugerah iman Islam? Anugerah hidayah? Enggak kan? Ingat, sampai segitunya, ini sampai segitunya. Jadi masih untung sekarang masih ada syukuran orang mau hajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang Kang Haji Ade oleh Allah dikasih rizki lagi ya. Walaupun baru kembang kan, semoga berbuah dan buahnya manfaat dan barokah ya. Syukuran mau pergi haji yang kedua kali. Kalau Nabi mengatakan haji yang kedua kali itu ngutangin sama Allah. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, man hajja, barang siapa orang yang pergi haji ya, satu kali, maka faqad adda farduhu, sungguh orang tersebut sudah memenuhi kefarduannya, yaitu rukun Islam. Wa man hajja, barang siapa orang yang pergi haji katanya kedua kali, sungguh orang itu menghutangkan kepada Tuhannya. Entah oleh apa dibayarnya oleh Allah nanti. Ya, ngutangin sama Allah. Wa man hajja, barang siapa orang yang pergi haji ketiga kali kata Nabi, maka Allah mengharamkan kan jasadnya, diharamkan itu ya atas api. Api tidak dilarang oleh Allah membakar jasadnya orang yang sudah bisa pergi haji 3 kali. Ya. Makanya usahakan kalau punya rezeki ya, bisa haji itu sampai 3 kali. Usahakan ya. Keur naon boga duit mah. Keur naon boga duit mah. Ayeuna teh boga duit mah teu perlu ngomong. Kan? Ieu mah nu boga duit. Keur naon duit garape? Ya kan? Catat tuh. Ya kan bagus dikesodakohkan. Sodakoh jalankan. Ya. Jalankan haji-haji terus jalankan tiap tahun pergi haji. Setahun berapa kali pergi umroh gitu kan? Ya. Membela sesama dijalankan. Ya. Membela anak yatim, membela fakir miskin dijalankan oleh kita. Jadi ari boga mah keur naon? Pan keur ibadah. Ya, nu teu boga mah leweh we kainya ka pangeran. Curi kayak ka Gusti. Curi ka Gusti. Didoakeun ku buya. Moga-moga yang belum dinasibkan oleh Allah, semoga secepatnya dinasibkan oleh Allah. Ya, Buya mah nggak mendoakan dinisobkan, enggak. Dinasibkan. Ya. Urusan nisob, urusan Allah saja. Pokoknya asal dinasibkan oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak nisob, tapi ketika dinasibkan pergi juga. Ya, ada yang memberangkatkan haji, gitu kan? Padahal dia tidak nisob, gitu kan? Nah, itu. Insya Allah. Nah, doakan Kang Ade dan istrinya dan kakaknya dan adiknya yang akan pergi haji ke sana. Ya, doakan semoga selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah. Ada dalam jaminan Allah. Dan juga seluruh yang akan pergi haji. Ya, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur. Dan juga ziarahnya kepada Kangjeng Nabi SAW diterima sama Kangjeng Nabi SAW. Dan juga mendapatkan syafaat dari beliau ya. Dan yang ditinggalkan oleh beliau semuanya ada dalam lindungan Allah, ada dalam jaminan Allah dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga acara ini juga tasyakur bin nikmah cucu ya, 2 cucu Kang Haji Ade ya, yaitu Ahmad Zaini dan Arsaka Diandra ya, di khitan. Syukuran lagi. Karena di khitan itu salah satu amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Semoga ya apa yang Allah janjikan. La in syakartum la azidannakum. Dengan syukuran ini Allah menambah nikmat yang tiada henti. Ya. Bijahin Nabi SAW wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Qabul, qabul, qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.